Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hari ini, saya memberikan renungan pada pagi hari ini yaitu diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di masa-masa sekarang, itu kita tahu bahwa keadaan perekonomian ini ya ada yang baik-baik saja, ada yang tidak baik saja, tergantung kita yang mengalami. Sama dengan halnya memberkati. Dalam hal memberkati, saat berkelimpahan itu kita mudah sekali untuk memberkati. Tapi di saat kita kekurangan, ketika kita masih memberkati, itu sungguh luar biasa. Tuhan menginginkan setiap kita untuk melangkah dalam iman di setiap harinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita mengucapkan syukur melalui doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Berharaplah kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat apa yang kita harus lakukan pada saat setiap harinya. Setiap akal budi kita diperbaharui sehingga kita terluputkan dari segala situasi yang tidak kita inginkan. Tetapi biarlah rencana Tuhan tergenapi atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Sebelumnya kalau kita lihat di ayat yang ke-6, 5 dan 6, pada saat itu Elia ada di suatu tepi sungai yang namanya Kerit. Pada saat itu sungai itu masih berair Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi beberapa hari kemudian mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhan berfirman kepada Elia untuk mengarahkan Elia ke suatu tempat di Sarfat. Ya, perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termaksud wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cukup sampai di sini kita belajar. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, suatu hal yang tidak terduga juga oleh Elia. Bahwa di sana ia akan bertemu dengan seorang janda. Tuhan menjanjikan bahwa janda ini mencukupkan kebutuhan dari Elia. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ternyata apa yang terjadi di sana? Di ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini suatu realita yang ada waktu kejadian itu. Jadi hanya segenggam tepung cukup untuk dia dan anaknya untuk makan. Setelah itu tidak ada apa-apa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita mau sama-sama belajar dari kejadian ini di ayat yang ke-15 setelah Elia berkata bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan dari janda ini. Kita sama-sama baca ya. Lalu pergilah ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Selanjutnya 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka tergenapilah ketika janda itu melakukan apa yang diminta oleh Elia, tepung dan minyak-minyak itu tidak berkekurangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika diambil selalu masih ada seperti itu. Ini suatu tanda mujizat. Nah, justru dalam kekurangan, dalam kesesakan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka terjadi kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita.
kita seringkali melupakan bahwa Tuhan itu seringkali menyertai kehidupan kita. Terkadang permasalahan yang ada itu membuat kita hilang ingatan. Secara tidak sengaja kita lupa akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dalam kesesakan, masa sulit. Kalaupun kita ada saat hari ini, itu semua karena rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama belajar kisah ini ya dari janda Sarfat dan juga Elia. Bagaimana Elia juga tidak tahu keadaan janda Sarfat ini, dan janda Sarfat ini juga tidak tahu dengan Elia. Tetapi melalui firman Tuhan, jujur kalau kita lihat dari dua sisi ini, sungguh sangat diberkati. Kalau kita baca selanjutnya, setelah mujizat pertama terjadi, tepung dan buli-buli itu ketika diambil masih ada, langsung anak dari janda ini sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa di sini Elia itu memanggil nama Tuhan untuk memulihkan, untuk mengambil kembali nyawa yang telah Tuhan ambil, untuk kembali masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Sehingga anak ini bisa sehat dan hidup kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca lebih lanjut perikop Elia janda di Sarfat ini. Ya, kita sama-sama mau belajar masuk dalam dimensinya Tuhan. Kalau kita, dimensi kita seringkali kita hitung-hitungan, kalkulasi, matematika ini cukup enggak. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, mujizat yang tidak terduga, bahkan yang bisa kita katakan mustahil sekalipun, itu bisa Tuhan limpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin. Ya, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ada 2 poin yang mau saya bagikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana yang pertama, bagaimana caranya supaya diberkati. Supaya kita diberkati, dengarkan firman Tuhan melalui firman-Nya. Kita baca Alkitab setiap hari, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam firman ini. Sama seperti janda ini ketika mendengar firman dari Elia untuk Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan pasti mencukupkan tepung dan buli-buli ini sampai keadaan menjadi lebih baik, hujan turun kembali, sehingga janda ini boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan juga Elia pada waktu di Sungai Kerit mulai menjadi kering, Tuhan berfirman untuk pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda di sana. Elia melakukan dan janda ini juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Maka mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama, Elia diberkati oleh janda ini, dari kekurangannya diberkati. Dan juga janda ini memberkati Elia dari kekurangannya, seperti itu. Sama-sama mengalami mujizat Tuhan. Dan Elia juga dikuatkan ketika anak janda ini sekarat dan mati, dihidupkan kembali melalui kuasa Tuhan yang turun diotoritaskan kepada hidup Elia, sehingga Elia bisa membangkitkan anak ini kembali. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan poin yang kedua, bagaimana caranya supaya dapat memberkati? Yang pertama, berikan berkat jasmani. Tentunya ya kita memberikan apa yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin harta kita, mungkin pekerjaan bagi mereka kalau kita sebagai pengusaha, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga ada waktu yang disengaja. Waktu yang disengaja itu ketika kita mendengarkan dari orang tersebut curhatan, apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi permasalahan hatinya. Baru-baru ini juga masuk berita ya, ada seorang yang mau bunuh diri, ya kita tahu artis Bon Jovi ya, artis rock. Nah itu ada seseorang yang mau bunuh diri di jembatan,
Tiba-tiba Bon Jovi ini tanpa sengaja terekam dengan kamera CCTV, dia mendekati perempuan ini. Sehingga dia ngajak ngobrol. Yang tadinya mau bunuh diri, singkat cerita, orang ini tidak tahu ya gimana isi pembicaraannya. Setelah itu dia mau memeluk Bon Jovi dan istrinya waktu itu. Sehingga dia tidak jadi untuk bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita itu menguatkan keadaan orang-orang yang mengalami suatu permasalahan. Percayalah, melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini bisa menjadi berkat dan menjadi dampak dan membawa nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, waktu yang disengaja itu ayo kita ambil dalam kamar kita masing-masing. Waktu untuk mendoakan orang tersebut secara spesifik. Kalau kita mengetahui masalahnya, kita doakan, kita support, berkati melalui doa kita biar Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai ayat penutup, 1 Raja 17 ayat yang ke-24, setelah janda ini mengalami mujizat yang sedemikian rupa, dikatakan bahwa kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ya, sama seperti kehidupan orang lain yang membutuhkan penguatan dari kehidupan kita, ya biarlah kita memberikan apa yang menjadi bagiannya kita, biarlah Tuhan yang mengerjakan setiap bagiannya. Sehingga orang yang di sekitar kita itu melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan orang tersebut bisa diubahkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup. Sekian renungan pada pagi hari ini. Biarlah mulai menjadi kekuatan dan introspeksi bagi kita masing-masing. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.